untuk yang tentang farmako ISK, untuk pemberian penazopiridin untuk menghilangkan simptomatis tanpa diberikan antibiotik, apakah masih efektif untuk menghilangkan simptomatis pada disuria, dokter? Oh ya, jadi itu ada beberapa jurnal kemarin menyebutkan memang pemberian pemberian analgetik itu sendirian tanpa antibiotik itu beberapa penelitian tuh menyebutkan efektif tanpa pemberian antibiotik. Tapi setelah dilakukan istilahnya systematic review, jadi karena ada yang bilang efektif, ada yang tidak bilang efektif. Kemudian di systematic review hasilnya kalau misalnya ada bukti dia terutama ada bukti rekurensi, kemudian ada kuat bahwa dia ada bakteriurianya, maka tidak disarankan memberikan obat itu sendirian. Jadi tetap diberikan kombinasi dengan antibiotik. Terima kasih, ya. Oke. Ada lagi? Bertanya, dokter? Ya, silakan. Itu dokter, untuk pemilihan pemberian analgetik pada terapi ISK-nya itu gimana, dokter? Apakah ada kategori, misalnya kalau disuri ini, atau kalau keluhannya nyeri pinggang, analgetiknya ini, gitu, dokter? Sebenarnya nggak ada patokan ya. Kalau misalnya kalau nyeri pinggang itu sebenarnya bukan nyeri-nyeri banget sih, tapi lebih ke arah pegal. Bahkan kadang nyeri pinggang itu tidak dirasakan oleh pasien. Jadi dia nyerinya itu pada waktu ketok postobra itu dia baru terasa nyeri gitu. Jadi nyerinya itu bukan nyeri yang sharp gitu ya, bukan nyeri tajam gitu. Kalau dysuria itu memang lebih nyeri karena pada waktu dia kencing, berkemih itu memang rasanya perih gitu. Ada rasa tidak enak gitu. Nah, sekarang pemilihannya sebenarnya tergantung dari durasinya. Kalau NSAID kan nggak ada batasan durasi ya. Kalau yang obat satunya maksimal diberikannya berapa hari? Yo, berapa hari? 2 hari ya? Tidak dari 2 hari. Tidak boleh lebih tidak boleh lebih dari 2 hari ya. Karena kenapa tidak lebih dari 2 hari? Pertama dari efek sampingnya, kemudian juga dari istilahnya dari penelitiannya itu memang dia pemberiannya itu 2 hari. Jadi kalau pemilihannya ya berdasarkan itu, kira-kira kalau misalnya dia nyerinya nyeri banget dan diprediksi mungkin nyerinya selama lebih dari 2 hari, ya mungkin pemilihannya lebih baik NSAID ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan obatnya tersedia nggak di Indonesia, di kota kalian tempat berpraktek. Kalau misalnya obat itu tidak tersedia, ya tentu saja otomatis nggak bisa diberikan. Ya, harusnya jawaban saya seperti itu sih. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi? Dokter, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya untuk pemilihan antibiotik ya, kalau misalnya nih ada 2 pilihan antibiotik, terus satunya memiliki efek samping yang cukup banyak, sedangkan satunya memiliki efek samping yang cukup sedikit, gitu, atau bahkan tidak ada atau aman. Nah, jadi mungkin untuk pemilihannya, apakah pilih yang lebih efektif meskipun efek sampingnya cukup banyak, atau pilih yang tidak memiliki efek samping atau memiliki efek samping sedikit mungkin? Ya, baik. Jadi mempertimbangkan antara keefektifan dan efek samping. Jadi kalau misalnya kalian membaca, di situ kan kadang suatu obat tuh efek sampingnya ada banyak ya, sampai istilahnya kayaknya semua efek samping ada disebutkan di situ. Nah, tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah persentase efek samping itu timbul. Jadi beberapa efek samping itu ada yang kejadiannya itu sering, ada yang kejadiannya itu jarang. Kalau misalnya efek samping itu sering, itu yang perlu diperhatikan sih sebenarnya sering ya. Kalau jarang ini sebenarnya kemungkinan sih dari faktor individunya, misalnya alergi, dia punya hipersensitivitas, atau ada kerusakan darah, misalnya ada kelainan GSPD misalnya gitu ya. Nah, itu kan efek sampingnya akan lebih parah. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak ada misalnya kondisi khusus gitu ya, kelainan-kelainan lainnya, ya tentu saja harus bisa dipilih yang efektif dong, gitu.
kan bagusnya tuh efektifnya tinggi, efek samping seminimal mungkin. Tapi ketika disuruh milih kan tadi pertanyaannya ya, pilih yang efektif, efek sampingnya banyak, atau yang tidak efektif tapi efek sampingnya dikit gitu ya? Itu enggak? Artinya keefektifannya mungkin Lebih sedikit, rendah gitu kan? ya lebih rendah mungkin dokter. Jadi Ya. lebih didahulukan yang mana? Untuk Ya, ini? ya lebih didahulukan yang efektif. Kan kalau efek samping kan, efek sampingnya kan belum tentu dia timbul pada pasien itu gitu loh. Kalau efek samping nanti kalian perhatikan, efek samping itu bisa karena dia efek fisiologis. Maksudnya efek fisiologis itu karena obatannya dia berikatan pada reseptor di jantung sehingga efek sampingnya misalnya bradikardi atau takikardi. Ada juga yang karena sifat kimia obatnya. Misalnya obat itu bersifat asam sehingga nanti dia mengiritasi lambung, menyebabkan misalnya diare dan sebagainya. Itu yang perlu dipahami sih. Kalau misalnya saya disuruh milih lebih efektif, kalau misalnya gini, kalau efektif kan pemberiannya istilahnya biasanya kan nggak terlalu lama ya, dia cepat sembuh gitu loh, cepat sembuh obat dihentikan. Jadi efek sampingnya harapannya sih tidak timbul efek samping daripada misalnya dia lama gitu nggak sembuh-sembuh. Orang kan pinginnya sembuh ya. Kok saya gitu sih, pinginnya sih sembuh sih, jadi cepat sembuh gitu. Kalaupun efek sampingnya ada ya mungkin kalau misalnya kalian khawatir gitu efek sampingnya disebutkan aja, Bu, ini nanti kemungkinan efek sampingnya bisa terjadi ini. Nah, Ibu apakah ada keluhan nih, misalnya obatnya itu mengiritasi lambung nih. Obatnya mengiritasi lambung, terus pilihannya itu misalnya ya, yang golongan NSAID itu kan ada yang selektif, COX-2 sama yang non-selektif. Nah, kalau COX-2 ini dia lebih istilahnya lebih ramah gitu ya, lebih ramah terhadap lambung gitu. Jadi ya kalau dibilang efektifnya lebih efektif mana ya? Tentu saja lebih efektif COX-1 dan COX-2 gitu. Tapi karena pasiennya ada keluhan nyeri lambung, ya mungkin bisa diberikan, ada dua alternatif nih, bisa diberikan COX-2 atau tetap diberikan COX-1, COX-2 tapi bersamaan dengan makanan gitu. Itu sih maksudnya kalau disuruh milih ya itu seni sih. Makanya kalau menulis pemilihan obat atau resep tuh seni gitu. Jadi kalau seni ya, maksudnya kalau seni itu ya bisa mana aja sih, Do. Maksudnya kalau misalnya itu ada efek sampingnya banyak, bisa nggak efek samping itu diatasi gitu? Misalnya efek sampingnya tadi nyeri lambung. Nah, nyeri lambungnya itu bisa dikurangi nggak? Misalnya dengan obat itu diberikannya sesudah makan, bersamaan dengan makan. Nah, kalau misalnya obat itu bisa, nah berarti kan ya pilih obat yang itu aja gitu, walaupun efek sampingnya lebih tinggi. Baik dokter, tapi misal saya pengen mencontohkan, misal untuk antibiotik yang lini pertama pada sistitis akut non komplikasi. Jadi cuma dikasih dua pilihan karena pasiennya misalnya alergi golongan sulfa sama fosfomisin. Jadi tinggal pilihan nitrofurantoin sama pivmiselinam. Kalau di catatan saya kan nitrofurantoin itu bisa dibilang lebih banyak efek sampingnya nih dibanding pivmiselinam. Jadi kalau untuk masalah efektivitasnya gimana dokter? Atau kalau misalnya dilihat dari efek sampingnya harus pilih yang mana antara nitrofurantoin atau pivmiselinam ini? Oh ya, kalau sama efektifnya sih sama-sama efektif. Kalau efek sampingnya memang lebih banyak nitrofurantoin ya dari segi situ. Nah kalau misalnya mau diberikan pivmiselinam nggak masalah sih. Cuman pivmiselinam itu kayaknya di Indonesia belum ada. Coba. Oke. Kayaknya ya. Saya coba dicek aja. Iya, pivmiselinam tuh pivmiselinam itu rasanya di Indonesia sih belum ada sih.
Jadi dipilih yang tersedia dulu di Indonesia, dokter. Ya, jadi iyalah kan kalau misalnya kita meresepkan sesuatu obat tuh ya yang dipastikan, yang harus pertama kali dipastikan obat itu tersedia gitu di Indonesia. Kalau misalnya khususnya di kota kamu gitu, jangan sampai misalnya pasiennya kamu resepkan obat, dia harus pergi kemana gitu ya. Walaupun bisa aja sih kalau misalnya itu satu-satunya obat penyelamatnya dia gitu. Tapi kalau ada alternatif lain, cari yang tersedia dulu gitu. Nah, kalian bisa melihat obat-obat yang tersedia tuh di ISO Indonesia itu atau MIMS Indonesia. Nah, itu kalian lihat di situ. Makanya kalau dokter yang baru-baru tuh kalau bisa sih punya itu. Jadi yang terbaru ya. Kalau lama tuh kadang suka dibilang loh itu obatnya udah enggak diproduksi lagi gitu. Itu aja sih, Edo. Baik, dokter. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Dokter, kan kami kemarin banyak membaca tentang resistensi obat gitu ya, dokter. Misalkan ada pasien resistensi ciprofloxacin itu 5%. Itu tuh 5%-nya itu berdasarkan apa ya, dokter? Terus pemilihan obatnya jadi gimana? Apakah pasien tersebut beresiko juga untuk resisten pada golongan obat fluoroquinolone lain, atau nggak apa-apa, dokter? Dia cuma resistensinya ciprofloxacin doang. Terus iya, persenannya tadi berdasarkan apa, dokter? Sekian. Ya. Jadi maksudnya pertanyaannya kenapa 5%, kenapa 20% ya? Iya, dokter. Sama apakah berhubungan dengan beresiko juga untuk satu golongan obat lainnya, dokter? Oke, jadi kalau misalnya kenapa 5%, maksudnya angka pastinya 5% dan 20% saya kurang paham, karena itu berdasarkan di textbook itu kayak misalnya kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada data ciprofloxacin itu sudah angka kejadian resistensinya itu 5% gitu. Nah, itu sebaiknya tidak digunakan lagi, karena kalau misalnya digunakan itu akan memperbesar resistensinya itu kayak menjalar-jalar gitu. Nah, kenapa ciprofloxacin? Jadi ciprofloxacin atau golongan fluoroquinolone itu adalah salah satu antibiotik yang lumayan broad spektrum lah ya, khususnya untuk yang gram negatif. Yang memang itu istilahnya antibiotiknya itu disayang-sayang, jangan sampai terjadi resistensi gitu. Istilahnya disayang-sayang. Karena dia termasuk nanti kalau di blok paru nanti ya, itu fluoroquinolone tuh masuk ke obat TB loh. Tapi obat TB-nya udah lini keberapa gitu. Karena memang obatnya itu disayang-sayang gitu. Jadi kalau obatnya disayang-sayang, biasanya begitu terjadi resistensi, angkanya kecil aja udah, kalau bisa pakai yang lain gitu. Nah, kalau Kotrim ini mungkin kenapa ditetapkannya 20% ya? Saya kurang paham juga ya. Tapi memang kalau Kotrim itu, kalau nanti kalian baca, Kotrim itu kan termasuknya lebih ke condongnya itu ke gram negatif gitu. Dan dia bukan termasuk antibiotik yang istilahnya sih last resource ya. Last resource tuh kalau misalnya obat pilihan utamanya itu sudah resisten semua gitu, sudahlah daripada tidak diobatin, nah kita kasih antibiotik ini gitu. Itu biasanya istilahnya last resource. Nah, itu ciprofloxacin tuh fluoroquinolone tuh salah satu golongan yang last resource tadi. Mungkin itu ya jawabannya. Kalau pasti angkanya saya kurang paham. Jadi dokter, kalau misalkan resisten ciprofloxacin masih boleh dikasih levofloxacin nggak, dokter? Sebaiknya sih jangan, tapi sebenarnya belum tentu juga sih ya. Maksudnya kalau dia resistensi ciprofloxacin, belum tentu dia itu resisten dengan levofloxacin juga, karena struktur kimianya tuh tidak sama persis, itu yang pertama. Tetapi kalau melihat dia mekanisme kerjanya itu kan hampir sama ya. Mekanisme kerjanya itu hampir sama. Biasanya sih kalau mending pilih antibiotik yang lainnya aja lah gitu. Yang golongan lain, yang mekanisme kerjanya itu tidak sama gitu. Baik, dokter. Itu sih kalau dari saya, ya. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Jadi untuk misalnya ada kasus pembesaran prostatitis itu, dokter, apakah kita juga perlu fokus terhadap pengobatan pembesaran prostatitisnya ketika belum ada hasil itu pastinya apa? Apakah dia BPH ataukah
dia penyakit prostat lainnya. Nah, terus saya juga ada dengar obat yang disebut yang namanya tamsulosin, dokter. Jadi ketika ada pasien datang dengan pembesaran prostat, apakah kita juga perlu memberi tamsulosin kepada pasien, dokter? Ya, jadi ini maksudnya pasiennya BPH ya. Jadi ada pembesaran prostat. Jadi ketika ada pembesaran prostat, itu klasifikasinya kan dia jina atau ganas. Ini saya cuman sebatas saya tahu aja ya, bukan kompetensi saya untuk menjawab. Cuman ketika apapun penyebabnya itu jina atau ganas, pembesaran prostat tadi dia dapat menekan dari saluran uretra pada pria, karena kan ada vas prostatika kan ya. Nah, di situ. Nah, apakah diberikan tamsulosin? Boleh, tapi tamsulosin itu mekanisme kerjanya kan dia hanya mengurangi, utamanya ya, itu mengurangi gejala dengan cara dia menghambat reseptor apa kemarin ya? Alfa-1 ya. Alfa-1 atipik yang ada di kelenjar prostat gitu. Dihambat di situ. Tetapi beberapa saya baca di satu jurnal bahwa mekanisme kejadian prostat itu juga melibatkan aktivasi reseptor alfa-1 yang dia tuh bisa menyebabkan hiperplasia. Ini khusus pada BPH ya, bukan pada kanker prostat, bukan. Nah, sehingga ketika dia dihambat, dia bisa mengurangi progresivitas dari pembesaran prostat. Jadi ketika ada pasien prostatnya membesar, boleh tetap kita kasih tamsulosin ya, dokter? Maksudnya boleh ini untuk mengurangi gejalanya atau untuk menghilangkan BPH-nya? Untuk mengurangi gejala, dokter? Boleh. Kalau untuk mengurangi gejala prostat, kesulitan kencingnya itu boleh. Tapi kalau untuk menghilangkan BPH-nya, itu bukan kompetensi dokter umum, jadi harus dirujuk ke urologi. Baik, terima kasih, dokter. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Boleh. Kan misal pasien datang ke kita, dokter, kita nggak tahu kalau dia punya resistensi terhadap suatu obat tertentu. Nah, kan berarti kita kasih dulu obatnya. Itu berapa hari, dokter, kita lihat? Kalau nggak respon itu berapa hari kita kasih tahu kalau dia tuh resisten obat tersebut, dokter? Ya, evaluasi berapa hari nih obat kita yang berikan tuh efektif atau enggak gitu kan ya. Nah, itu 2 hari. Jadi kalau misalnya 2 hari obat yang kan kita misalnya nggak tahu nih data resistensinya, terus hasil uji sensitivitasnya juga belum keluar nih. Jadi kita pemberiannya secara empiris saja berdasarkan pengalaman. Jadi harusnya kalau misalnya itu obat yang kita berikan efektif tuh 2 hari, dia harusnya keluarnya sudah berkurang. Kalau misalnya dalam 2 hari keluarnya tidak berkurang, nah perlu diduga bahwa sudah terjadi resistensi antibiotik. Bisa diterima, Muhammad? Halo? Apa tadi bisa didengar ya? Orangnya ini kayaknya sinyalnya bermasalah, dokter, jadi kayaknya keluar. Ya, Muhammadnya sinyalnya bermasalah, tapi maksudnya tadi penjelasan saya bisa didengar kan ya? Kayaknya bisa, dokter. Tadi masih ada, dokter. Oh ya, jadi 2 hari ya. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, saya ingin kalian presentasikan dong hasil penulisan resepnya. Jadi saya pengen lihat. Saya pilih ya. Ada yang mau volunteer nggak? Tapi biasanya sih nggak ada sih. Tapi mana tahu ya angkatan ini berbeda gitu ya. Aktif semua. Malah berebut gitu. Saya duduk, saya duduk. Ada nggak? Lah, Edo kok dimatiin sih? Padahal saya mau nyuruh Edo tuh. Kita pilih aja ya yang nggak nyalain ini ya, yang nggak nyalain video ya. Coba kita tengok. Nanti ada nggak yang nyalain video. Kalian ini lucu deh. Kita pilih yang nggak nyalain video. Pasti pada nyalain video semua nih. Wah. Tadi pas saya ngomong pada nggak nyalain video. Wah, sekarang ya, kita cek aja nih ya. Jadi kita pilih, setuju ya. Jadi dipilih yang nggak nyalain video. Ini sudah ini soalnya kalian bisa share screen. Nah, itu kan bener kan? Ini pada nyalain video semua nih. Ya, oke. Apa ya? Ini karena pada nyalain semua. Kita cek dulu. Ini video nyala tapi nggak kelihatan wajahnya. Tidak didengar, tahu siapa. Wah, ini pada nyala semua nih, jadi bingung milihnya. Oh, masih ada yang nanya. Ini yang siapa nih namanya? Dinda ya mungkin ya? Yang 19084. Namanya siapa? Dinda ya? Mana nih? Iya, dokter. Mana yang ngomong? Tunggu. Saya ini tuh. Speaker view. Dinda ya? Dinda Agustin. Coba tolong di-share-kan nomor 1. Yang penulisan resep. Di share screen apa gimana, dokter? Iya, di share screen. Tapi yang nomor 1 aja ya. Oh, aduh. Oh, filenya bentar, dokter. Filenya hilang ya? File Dinda di HP, soalnya dokter nggak di laptop. Oh ya sudah. Kita cari lagi. Nanti kalian nggak boleh pakai jawaban yang dipakai Dinda ya. 19054. Maaf ini saya nyebutin NIM-nya aja nih. Siapa namanya ya? Cuman F aja. Fadil, Farhan. 19054. Ya, dokter. Fajar ya? Ya, dokter. Ayo, di-share screen kan. Tapi nggak boleh pakai alasan HP-nya, tugasnya di HP ya. Memang di HP, dokter. Gimana tuh, dokter? Ya nggak mungkin kan, kamu ngerjainnya di mana? Di komputer atau di tulis tangan? Tulis tangan, dokter. Hah? Belum dipindahkan, dokter. Hah? Belum dipindahkan, dokter. Kok belum dipindahin? Kamu ngerjainnya di mana? Di HP atau di komputer ya? Itu tulis tangan, dokter. Oh, kamu tulis tangan. Di foto dong berarti? Iya, dokter. Nah, tunjukkan. Di HP disorot di kameranya tuh. Coba, bisa kebaca nggak? Atau kamu buka e-learning kamu? Kan di komputer, udah dikirim belum? Belum, dokter.
Oh, belum dikirim ya? Kenapa belum dikirim? Atau jangan-jangan belum ngerjain? Sudah ngerjain belum? Udah, dokter. Ah, belum? Kan ngumpulnya hari Kamis, dokter. Oh, ngumpulnya hari Kamis. Saya suruhnya ngumpulnya hari Kamis ya? Kamis malam, dokter. Oh, paling lambat ya. Berarti kamu sukanya yang terakhir gitu ya? Ya, karena ada juga yang belum, dokter. Belum selesai, dokter. Oh, yang belum. Oke, sekarang yang sudah. Siapa? Coba raise hand. Dokter, Ya. saya sudah, cuman belum saya masukin ke kertas resep gitu dokter, baru saya bikin. Oh iya, boleh. soal. Boleh. Ya. Share screen aja. Bentar dokter. Bukan. Salah. Share screen nih. Yang ini dokter, saya jawabannya nitrofurantoin 100 mg tablet sebanyak 10 tablet 2 kali sehari 1 tablet dokter. Yang lainnya jawabannya sama atau ada yang beda? Saya sama, dokter. Sama. Ada yang beda? Saya beda dokter. Oke, apa? Saya beri obat penazopiridin lagi sebagai analgetik karena dia ada nyeri saat buang air kecil. Oh, maksudnya berarti nitrofurantoin sama analgesiknya ya? Iya, dokter. Ya, oke. Terus? Ada lagi yang beda? Sama semua ya? Atau yang lainnya belum ngerjain ya? Saya beda, dokter. Ingin bertanya, dokter. Siapa yang beda tadi? Agung, dokter. Agung? Iya, dokter. Agung apa jawabannya? Dikasih fosfomisin. Oke. Itu aja? Iya, dokter, sama penazopiridin. Ya, intinya ini boleh diberikan pilihan lini pertama, tetapi yang tidak boleh adalah cotrimoxazole. Karena dia ada gugus sulfanya. Kalau misalnya ada yang jawab cotrimoxazole, berarti membuat pasiennya ini gimana sih? Stephen Johnson syndrome. Ini gimana sih? Oke, baiknya memang diberikan ini ya. Tadi yang jawab ini siapa sih? Risa ya? Iya, dokter Risa, dokter. Oh ya, Risa. Jadi memang bagusnya dikasih analgetik ya. Untuk mengurangi nyerinya. Karena kadang pasien itu kan dia yang dianggap sembuh itu kadang simptomnya gitu. Jadi kalau simptomnya udah enakan tuh, kadang dia nyetop obatnya sendiri gitu. Atau kadang bahkan kalau simptomnya kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ya. Oh itu dia bisa ini pergi ke dokter lain gitu. Karena dianggap obatnya itu tidak manjur gitu. Jadi kalau bisa tambahkan obat simptomatis yang keluhan utamanya. Karena kan dia keluhan utamanya nyeri kan saat buang air kecil. Itu ya Risa. Iya baik dokter, terima kasih dokter. Dokter izin bertanya. Siapa? Raihana dokter. Ya silakan. Untuk yang nitrofurantoin tadi kan pakai yang 100 mg, kalau pakai yang 50 mg apakah itu efeknya sama atau berbeda, dokter? Tentu saja beda lah ya, kalau dosisnya lebih rendah.
Frekuensinya sama tapi 2 kali ya? Oh, iya dokter. Kenapa pakai yang 50? Soalnya lihat di video dokter juga ada yang 50 gitu dokter. Mungkin apa boleh pakai yang 50 gitu dokter. Oh, sediaannya ada yang 50. Iya dokter. Oh iya. Sediaannya ada yang 50. Ya. Jadi kalau pakai sediaan yang 50 kasihnya 2 tablet dalam sehari gitu ya dokter? Iya. Jadi merujuknya itu yang di slide nomor berapa tuh ya, 9 tentang dosis-dosis itu kan ada 2 kali 500 mg 5 hari itu kan ya. Nah, itu maksudnya kalau adanya itu sediaan 50 mg misalnya, yang 100 mg tuh misalnya langka. Nah, berarti nanti nulisnya itu 2DD tab 2. Ya. Jadi nitrofurantoin 50 mg 2 kali tab 2. Jadi sekali minum itu 2 tablet. Gitu ya, Raihana. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada mungkin pertanyaan berikutnya, nomor 2. Coba Edo udah dikerjain belum? Baru kita konsepnya aja belum ditulis, dipindahin ke tulis tangan dokter. Ya. Siapa yang udah? Ini nanti kalau kalian diem gini kuotanya jalan terus loh. Kalian yang rugi sendiri loh. Belum pada ngerjain semua ya ini ya? Halo. Coba NIM 19095. Siapa tuh? Gilang. Belum selesai, dokter. Gilbert. Nomor 2? Masih coret-coretan, dokter. Coret-coretannya ditunjukkan. Atau langsung aja diketik di situ. Oh iya, kan kalian bisa share screen ya. Coba buka PowerPoint atau kayak tadi Risa itu, nah, langsung kerjain aja. Coba Gilbert. Buka aja itu soalnya tadi kayak yang Risa tadi kan dibuka soalnya. Nah, terus kau Gilbert ngerjain di situ. Saya izin diketik soalnya coret-coretannya masih di kertas, dokter. Nah, iya. Kayak Risa tadi loh. Soal tugasnya. Ini kamu pakai apa? HP apa laptop? Laptop, dokter. Nah, laptop. Jadi dibuka tugasnya aja. Terus nomor 2 langsung diketikin di situ. Kayak Risa tadi loh. Bentar. Biar cepet ya guys, saya sukanya cepet deh. Karena kalau jadi dokter tuh harus cepet gitu kan. Kalau lambat pasiennya bisa mati. Apalagi kalau kondisinya gawat darurat ya. Nanti yang nomor 3, NIM 19124, siapa tuh? Namanya siapa ya? Nggak kedetek soalnya. (19134).
Ini kalau tidak menjawab, saya anggap alpha ya. Ya, sebentar dokter. Enggak, bukan kamu Gilbert. Kan kamu NIM-nya 095. 19134, panggilan pertama. Panggilan kedua. Ada enggak 19134? Enggak ada ya? Halo? Kayaknya dengar nggak ini suara saya? Terdengar, dokter. Dengar ya. 1134, 19134. Ini mohon maaf nih saya sebutkan NIM-nya karena namanya nggak kelihatan. 19134. Panggilan ketiga ya. Saya anggap alpha ya, mohon maaf. Oke. Yang berikutnya, ini saya catat ya. 19006. 19006. 19006. Latifah ya? Iya, dokter. Ya, kamu nomor 3 ya? Gimana? Dokter, saya ininya di HP, dokter. Zoom-nya di HP, soalnya laptop nggak bisa dipakai buat Zoom, dokter. 19072. Ya, Agung dokter. ya? Agung ya? Ya, dokter. Oke, gini aja lah, biar cepet ya. Saya tuh pengen maunya cepet karena efektif waktu, efektif kuota, dan efektif lain-lainnya. Jadi yang pakai yang pakai laptop, tolong raise hand, diklik hand. Oke, ini nomor 2 tadi Gilbert, nomor 3 Amanda. Ada Amanda? Ada, dokter. Oke, Amanda nomor 3 ya. Nomor 4 Puan ya. Puan ada? Ada, dokter. Aziza. Oke. Nomor 5, soalnya ada berapa sih? Soalnya ada 6. Nomor 5, Nyoman Alit ada? Ya, dokter. Oke, Nyoman Alit ya. Nomor 5 ya. Ya, dokter. Oke, nomor 6. Aziz? Aziz ada? Ada, dokter. Oke, Aziz nomor 6 ya. Ya, dok. Oke, silakan. Gilbert, sudah Gilbert? Gilbert, tolong dijawab sudah atau belum? Kalau belum, biar ke nomor selanjutnya. Oh, sudah. Oke. Oke, ya ini udah dikasih kertas resepnya. Bisa diperbesar, Gilbert, dimaksimize, ya. Oke. Oke, menurut Gilbert, ini diagnosisnya apa, Gilbert? Pyelonefritis, dokter. Ya, betul. Pyelonefritis akut ya. Kemudian diberikannya. Ya, betul. Jadi, selain, jadi obat lini kedua,
semuanya bisa diberikan, kecuali yang tidak bisa diberikan tuh nitrofurantoin, fosfomisin, sama yang untuk sistitis itu, sama yang golongan fluoroquinolon dan golongan cotrimoxazole tidak bisa diberikan karena di sini sudah ada resistensi. Kemudian ini juga bagus diberikan demamnya, diberikan paracetamol. Jadi saya rasa cukup bagus. Mungkin amoksilinnya amoksilin aja atau mau yang amoksilin clavulanat? Bisa kayak dokter. Ya, biasanya sih diberikannya karena dia pilih aja yang kombinasi clavulanat. Jadi beberapa amoxicillin itu kan kadang kurang efektif ya, karena misalnya dia ada resistensi, tapi resistensinya sih misalnya belum istilahnya tuh resistensi bukan dalam hal arti tidak berefek sama sekali gitu ya. Tapi untuk meningkatkan kinerja obatnya, biasanya amoxicillin itu dikombinasikan dengan clavulanat. Atau bahkan kadang yang misalnya dia sudah amoxicillin tidak efektif, ketika diberikan amoxicillin clavulanat dia jadi lebih efektif. Ya, terima kasih Gilbert. Ada yang lain jawabannya? Mas dokter. Ya. Jika diberikan levofloxacin gimana dokter? Nah itu nih sebaiknya sih dipilih dari golongan lain ya. Dokter, kemudian jika paracetamolnya diganti dengan ibuprofen? Boleh. Boleh. Jadi mungkin Agung ya tadi yang jawab ya? Agung ya ini tadi? Iya dokter. Ya, mungkin Agung berpendapat kalau diberikan ibuprofen itu selain dia antipiretik, dia punya efek antiinflamasinya juga ya? Boleh. Boleh. Ada lagi? Dokter, kalau untuk antibiotiknya cefadroxil masih boleh kan dokter? Boleh, boleh. Jadi boleh diberikan golongan penisilin atau golongan cefalosporin. Boleh. Intinya pokoknya kalau jawabannya ciprofloxacin sama cotrimoxazole salah aja gitu. Sama nitrofurantoin. Nitrofurantoin kan dia nggak bisa untuk pyelonephritis sama fosfomisin. Oke. Ya, boleh di stop share screen, Gilbert. Makasih ya, Gilbert. Oke, selanjutnya Amanda. Belum bisa share screen, dokter. Oh ya, tunggu sebentar. Oke, silakan. Ya, terlihat, dokter. Oke, terlihat. Pemberiannya adalah ya. Jadi ini harus diberikan pada ibu hamil walaupun dia bakteriuria asimptomatis. Jadi dia harus diberikan terapi ya, karena berdasarkan beberapa jurnal tuh disebutkan kalau misalnya dia hamil bakteriuria asimptomatis tidak diobati, angka kejadiannya kelainan pada janin atau proses persalinannya itu cukup tinggi gitu. Jadi untuk mencegah kejadian itu tetap diterapi. Beda kalau misalnya selain hamil, misalnya wanita atau pria dewasa tanpa ada penyakit komorbid atau kelainan anatomis, fisiologis ginjal tidak diberikan terapi. Ya, ada lagi jawaban yang lainnya? Saya dokter. Siapa? Pak Risan, saya jawab fosfomisin dokter, karena di video dokter itu dijelaskan kalau fosfomisin itu lebih efektif karena dia ini kan 8 bulan, berarti trimester ketiga. Jadi saya gunakan fosfomisin dokter. Boleh. Yang perlu hati-hati itu sebenarnya cotrimoxazole ya. Sebenarnya kalau pada prinsipnya sih selama itu kategorinya B atau
kalau kategorinya B itu boleh dipilih. Tapi kalau khusus cotrimoxazole tuh kategorinya apa dia? Masih ingat nggak? Jadi cotrimoxazole, khusus cotrimoxazole karena dia tuh mekanisme kerjanya itu kan menghambat sintesis asam folat. Jadi kalau pada ibu-ibu hamil yang dia itu susah sekali makan, terus minum vitamin asam folat juga kurang, nah itu sebaiknya dihindari sih pemberian cotrimoxazole. Tapi kalau bisa dipastikan ibu hamilnya itu suplemen asam folatnya tercukupi sih, kalau misalnya kepepet mau diberikan cotrimoxazole bisa diberikan. Ya, fosfomisin juga boleh ya. Ada lagi yang mau dijawab mungkin jawaban yang berbeda? Dokter, mungkin untuk terkait dengan dosis, dokter, kalau diberikan dosis single dose itu gimana dokter? Karena saya ada membaca jurnal kedokteran Trisakti itu dokter, dia untuk menghemat biaya itu dilakukan pengobatan single dose 200 mg dokter. Untuk kasus? Untuk kasus ini, bakteri urea pada ibu hamil. Bisa juga single dose. Cuman biasanya kalau single dose tuh dosisnya dia bilangnya cukup efektif ya. Hasil penelitiannya gimana tadi? Sebaiknya diberikan diberikan single dose untuk menghemat biaya pengobatan, dokter. Oh, biaya pengobatan aja, nggak ada kata-kata efektivitas gitu ya? Ada juga, dokter. Ada kata-kata efektivitas ya. Ya mungkin bisa dipakai sih, tapi saya belum nanti saya baca ya. Belum tahu sih kalau harus diberikan seperti itu. Karena pada prinsipnya sih kalau single dose-nya apa dulu nih? Semua obat ya? Single dose. Atau yang nitrofurantoin sama fosfomisin? Iya, nitrofurantoin, dokter. Oh iya, nitrofurantoin kan memang bisa. Ya, oke. Ya, untuk masukan untuk saya juga. Kalau memang di situ disebutkan seperti itu boleh ya, boleh-boleh aja. Oke, ada lagi? Cefalexin boleh nggak, dokter? Cefalexin boleh. Golongan ini ya, cefalosporin boleh. Selama itu ya, pada prinsipnya selama dia kategori, ada yang kategorinya B, ya sebaiknya pilih kategori B. Kenapa harus pilih kategori C gitu? Karena selama dia enggak ada kontraindikasi ya, misalnya alergi, kalau alergi dia ada tulisannya alergi, oh sorry, dia alergi beta laktam ya. Tadi diberikan apa tadi? Sorry. Cefalexin. Cefalexin itu golongan cefalosporin ya. Jadi gini, jadi dia tuh sama-sama beta laktam. Jadi ada disebutkan di dalam kapsul itu ada namanya itu hipersensitivitas silang. Jadi walaupun dia golongannya berbeda, yang satu golongan cefalosporin, yang satu penisilin, tetapi karena dia sama-sama punya cincin beta laktam, dikhawatirkan kalau dia alergi penisilin kemungkinan bisa juga terjadi alergi itu tadi cefalosporin. Tetapi angka kejadiannya itu sedikit lebih kecil dibandingkan kalau dia itu sama-sama golongan penisilin gitu. Paham nggak maksudnya ya? Oh, baik dokter. Jadi bisa dikasih atau enggak ya? Nggak bisa dong. Sebaiknya pilih yang lain gitu. Baik dok. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita ke nomor 4. Puan ya tadi ya. Halo? Ya, silakan. Pertanyaannya bisa dilihatin nggak ya, Puan ya? Atau kalau nggak ada ini saya di sini.
Nah, ini apa? Diagnosisnya, Puan? Nah, benar ya. Jadi diagnosisnya adalah prostatitis akut. Terus pembeliannya ya. Jadi pilihannya fluoroquinolone, tetracycline, dan sebagainya. Ya, sudah benar. Kalau mau ditambahin obat apa anti nyerinya juga boleh. Mau NSAID atau paracetamol juga boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya punya jawaban berbeda? Dokter, saya mau bertanya. Ya, silakan. Misalkan dalam penggunaan ibuprofen itu kan penggunaannya bukan dalam misalnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari, tapi kan dalam rentang waktu. Nah, dalam penulisan resepnya itu nanti bagaimana dokter untuk tulisnya? Ya, jadi gini. Jadi kalau secara Puan bisa di stop share screen nggak? Saya mau share screen. Jadi sebenarnya pada prinsipnya semua obat itu harusnya diberikan dengan keterangan setiap berapa jam sekali karena itu akan memastikan kadar obat di dalam darah itu stabil. Jadi kalau kadar obat di dalam darah stabil maka efeknya akan lebih optimal. Karena pada saat proses istilahnya desain obat atau penemuan obat, uji klinisnya itu semuanya menggunakan rata-rata adalah menggunakan tiap satuan waktu, misalnya tiap 8 jam, 6 jam, 8 jam. Itu kalau pemberiannya lebih dari 1 kali. Ya, kalau pemberiannya 1 kali sehari ya kalau pagi ya pagi terus, itu hitungannya 24 jam kemudian, kalau malam ya malam terus, hitungannya 24 jam. Nah, kalau cara menuliskannya seperti ini. Sebenarnya di materi juga ada sih ya. Jadi menulisnya S signature O8H. Nah, ini artinya diberikan, kelihatan ya? Diberikan tiap 8 jam, misalnya 2 tablet. Tablet 1 gitu. Kalau misalnya tiap 6 jam berarti SOO ini omni, tiap 6. H itu hora jam. Nah, ini tahap berapa? Gitu. Misalnya mau 24 jam pun sebenarnya juga nulisnya harusnya begini sih. SO 24 Ho, nah, misalnya tahap 1. Gitu. Nulisnya ya. Harusnya gitu. Sekarang kalau di Arafah itu pemberian antibiotik itu sekarang nulisnya udah kayak gitu, setiap berapa jam. Jadi enggak lagi S3DD gitu. Kalau S3DD itu kan 3 kali sehari, suka-suka pasien gitu ya. Gimana? Baik, terima kasih dokter. Oke. Dokter, Ya. mohon maaf kalau untuk yang single dose kayak mana ya dokter? Oh, single dose. Nah, maksud single dose itu 1 kali pemakaian aja. Iya, kalau penulisan di resepnya dokter? Yuk, S1. Ini berarti kalau single dose berarti ya misalnya S1 DD tahap 1 kamu kasihnya misalnya apa? Kamu mau kasih apa? Ininya juga cuma 1 berarti nomornya juga cuma 1 ya dokter ya? Iya, iya. Misalnya kamu mau berikannya apa ya? Misalnya nitrofurantoin misalnya ya. Nitrofurantoin yang 100 mg misalnya ya. Nah, itu kamu mau single dose berarti nulisnya gini. Tuh. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya tadi yang mau pakainya ternyata 500 gitu ya, 50 mg. Nah, berarti kamu nulisnya 2. Tapi di sininya S1DD tab 2. Nah, gitu. Oh, iya, paham iya. enggak? Paham, dokter. Ya? Paham, Oke. dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita ke Nyoman.
Ya, saya rasa juga ini udah benar ya. Artinya dia tidak boleh tidak sebaiknya, ya bukan sebaiknya sih, harusnya tidak diberikan golongan ciprofloxacin atau golongan fluoroquinolone lainnya dan golongan. Nah, ini sebenarnya dia boleh sih diberikan cotrimoxazole ya. Karena dia resistensinya baru 5%. Ya, tapi kalau mau diberikan cefotaxim juga enggak masalah sih. Maksudnya saya enggak berhak untuk menyalahkan karena kan resep itu semi gitu loh. Tapi ini kalau mau diberikan cotrimoxazole masih bisa. Masih bisa ya. Artinya masih bisa tuh kalau kepepetnya di puskesmas terpencil jauh di sana gitu ya. Terus adanya cuman kotrim aja gitu. Nah, ini boleh diberikan, masih boleh diberikan karena kan dia resistensinya baru 5%. Ada jawaban lain mungkin? Izin bertanya, dokter. Ya. Tadi kan kalau yang untuk golongan ciprofloxacin kan resistensi 5% itu sebaiknya diganti ke golongan obat lain yang ya dokter untuk ya. Sedangkan kenapa kalau yang cotrimoxazole ini 5% masih bisa diberikan dokter? Bedanya apa dokter? Karena tadi batasnya cotrimoxazole 20%. Oh, dari batas yang rata-rata tadi ya dokter? Iya. Jadi kan di protap itunya nanti kalau misalnya kalian mau bisa saya berikan sih. Jadi kalau untuk batas resistensi batas maksimal 5%, bukan maksimal ya, minimal 5%, itu sebaiknya diganti. Nah, kalau cotrimoxazole tuh batasnya 20% gitu. Jadi kalau ada kasus yang melaporkan kemudian angka kejadian resistensinya itu 20%, nah itu udah langsung diganti. Tapi kalau masih di bawah 20%, masih boleh dipakai kalau itu misalnya nggak ada obat pengganti lainnya. Baik, terima kasih dokter. Oke, selanjutnya ke Aziz ya yang terakhir, silakan. Mana Aziz ya? Udah kelihatan dokter? Iya kelihatan. Pengen lihat ininya aja. Oke. Diagnosisnya apa nih? ISK bawah et causa cystitis dokter. ISK bawah et causa cystitis. Terus kamu kasihnya apa? Karena dia nyeri dikasih paracetamol. Oke. Sama yang antibiotiknya karena dia ada alergi dengan obat golongan sulfa dan fosfomisin. Jadi dikasih golongan beta lactam, terus ada juga fluoroquinolone, fosfomisin dan juga nitrofurantoin. Iya. Dan dipilihnya itu dokter, amoxicillin. Iya. Ya sebenarnya sih kalau itu tadi ya, kalau seni resep itu seni, cuman kan kalau seninya itu masih dalam koridor yang wajar tuh nggak bisa nyalain juga gitu. Jadi saya juga nggak bisa nyalain juga kamu mau pilih amoxicillin gitu. Cuman sebenarnya ini untuk menilai pola pikir aja sih. Jadi gini kan kalau misalnya kita diajarkan lini pertama nih, berarti harusnya kita berpikir dulu nih obat-obat lini pertama apa aja yang bisa diberikan. Pertama, terus apa saja yang tersedia di Indonesia. Terus berikutnya ada nggak kontraindikasinya? Oh, kontraindikasinya kan berarti pilihannya tadi kan nitrofurantoin, fosfomisin, cotrimoxazole, sama pivmesilinam. Pivmesilinam kan belum ada nih di Indonesia. Nah, terus berarti kan pilihannya 3 tadi, nitrofurantoin, cotrimoxazole, sama fosfomisin. Nah, ini kan dia alergi nih, sulfa sama fosfomisin, berarti cotrimoxazole sama fosfomisin tidak bisa diberikan. Jadi pilihannya adalah nitrofurantoin. Itu sih. Sebenarnya ini salah juga sih, Aziz. Ya maksudnya istilahnya seninya tuh masih bisa diterima gitu. Ada nggak yang jawabannya nitrofurantoin? Ada dokter. Ada dokter. Nah, oke. Baik.
Terima kasih Aziz. Iya dokter. Oke, selanjutnya mungkin saya mau kita main quizy lagi aja ya. Boleh stop share screen-nya, Aziz? Oke. Review. Ini kalau saya lihat kayak gini nih pada nyembunyiin ini semua nih. Videonya tadi nyala gitu ya. Ya itu bisa menggambarkan karakter. Saya kan sukanya karakter orang tuh saya suka nebak karakter orang sih. Oke, kita main quizy ya. Saya kasihkan linknya ya. Dokter. Ya. Sebelumnya dokter, tadi kan di nomor 4 itu kan ada soalnya tuh dia mengeluhkan kesulitan saat buang air kecil dokter. Nah itu boleh gak kita di nomor 4 itu kita memberikan tamsulosin, memberikan obat sesuai keluhannya dokter untuk mempermudah buang air kecil? Sebenarnya sih tidak perlu ya, karena gini kan dia keluhannya itu prostatitis ya, jadi dia bengkaknya maksudnya kesulitannya itu karena prostatnya itu membesar, tapi membesarnya itu karena inflamasi gitu. Jadi ketika nanti diberikan antibiotik akan turun sih. Kalau tamsulosin, coba nanti saya baca dulu ya. Ada nggak indikasinya untuk prostatitis ya? Baik dokter, terima kasih dokter. Habis ini kalian ada kuliah lagi nggak? Halo? Jam 1 nanti dokter. Jam 1 nanti Oke, dokter. jam 1. Oke. Jadi sama kayak kemarin ya, silakan join di myquiz.com. Tolong kameranya di-on kan ya. Yang nggak on kan saya anggap apa. Aduh, kalian ini sukanya diancam sih ya. Aduh, ya harusnya ada kesadaran sendiri. Oke. Nah, silakan ketik kode kuisnya. Ntar saya klik mulai dulu. Dokter, maaf untuk namanya gimana ya dokter? Kok nggak bisa diganti? Pakai ini. Oh, sorry. Nggak bisa diganti ya? Oke. Oke. Settingannya maaf. Berarti ini kodenya saya ganti ya. 698268.
ini yang nggak ada kameranya malah foto. Sukanya diancam kayak serius iya bener. Kalau diancam nggak dapat apa itu baru makan malam. Tapi tetap kamu kirim itunya. Udah dianggap apa kan udah ngambil. Jadi ntar kirimnya lewat apa?
Ada yang mau ditanyakan enggak? Mungkin soalnya ada yang atau dikomentarin, soalnya ada yang enggak jelas gitu-gitu. Halo? Halo? Ya, dokter. Ya, ada yang mau dikomentarin enggak? Mungkin Dokter Raffi ini bikin soalnya enggak jelas gitu. Jadi bukan karena saya enggak bisa, Dok, tapi soalnya susah dipahami gitu misalnya. Untuk masukan saya. Atau soalnya terlalu susah gitu. Tolong dong dikomentarin. Sekalian, mumpung kalian dikasih kesempatan untuk mengomentari orang loh. Atau mungkin kuisnya yang dikomentarin. Nggak ada ya? Maaf sebelumnya dokter. Ya boleh Agung. Jadi Mungkin, saya lama-lama jadi hafal deh sama Agung sama Edo ya. Senang saya bisa hafal. Ya silakan. iya dokter. Mungkin cara untuk mengetahui gitu dokter secara cepat gitu. Kayak kan banyak kali kan nama-nama obat nih dokter. Iya, memang ya itulah. Jadi cara menghafalkannya kalau biasanya kalau obat itu belakangnya mirip-mirip gitu. Tamsulosin, terazozin, propanol, zin, lol gitu. Terus itu yang pertama, yang kedua biasanya saya sebutkan yang saya buat pertanyaan itu yang sering dipakai gitu. Pada kuliah biasanya saya juga sering bilang, oh ini obat ini sering dipakai gitu, ini jarang dipakai, dan biasanya yang sering dipakai itu saya jadikan soal. Jadi saya kalau kuliah tuh biasanya sih yang saya omongkan yang sering keluar dalam soal gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Agung, mungkin cara menghafalkannya itu kamu hafalinnya golongannya dulu. Golongan, terus dia mekanisme kerjanya apa. Khusus untuk obat otonom, kan kalau yang di video awal tuh kan ada organ kan, terus kalau simpatis, parasimpatis gitu kan ada hampir berlawanan kan, Gung. Nah itu kamu pahami tuh, Gung, dan yang lainnya. Nah setelah itu kamu tahu kan tadi dia grupnya misalnya, dia grupnya misalnya simpatis, agonis simpatis, berarti semua efek dari simpatis pasti dia punya. Tapi kalau dia antagonis simpatis, berarti dia malah justru lebih condongnya ke parasimpatis lawannya. Jadi cara menghafalin gitu sih. Ya. Jadi yang gambar video awal tentang simpatis parasimpatis itu kalian harus tahu dulu, hafal di luar kepala. Jadi kalau ini cara menghafalkannya saya dulu diajarin gini, kalau simpatis, fungsi simpatis itu pada saat kita beraktivitas, olahraga. Jadi kalau misalnya kalian main bola tuh ya, kalian matanya melotot atau matanya terbuka kan, jadi berarti dia midriasis. Terus jantungnya gimana? Berdebar-debar kan? Nah, itu berarti dia menyebabkan takikardi. Kalau takikardi pasti dia akan menyebabkan bronkodilatasi. Terus kalau kalian olahraga tuh kebelet pipis enggak? Kebelet BAB enggak? Enggak kan? Nah, berarti kalau simpatis itu dia menurunkan peristaltik sama menurunkan destrusor sama meningkatkan sphincter gitu. Kalau parasimpatis itu saat istirahat. Jadi kalau saat santai, kan kalau kalian pengen BAB, pengen BAK tuh kan saat istirahat ya. Maksudnya bukan saat aktivitas, kecuali kalau perutnya mules ya, lain lagi ceritanya. Oke, gitu ya Gung ya. Mungkin untuk yang lainnya juga. Oke, ada satu. Ya, boleh. Bertanya dokter, yang tadi di kuisnya yang nomor 8, saya bacain aja soalnya dokter. Soalnya saya agak kurang ngerti dokter cara berpikir untuk menjawabnya gimana gitu dokter. Yang soalnya apa ya? Yang pasien mengeluhkan gejala mulut kering dan sesak napas. Pada pemeriksaan fisik ada miosis. Terus pasiennya diketahui petani yang sering menyemprotkan pestisida organofosfat. Nah, yang ditanya patofisiologi yang dapat menjelaskan kejadian tersebut, dokter. Ya, jadi kan organofosfat itu mekanisme kerjanya apa? Inhibitor asetilkolin esterase ya. Iya, dokter. Jadi kalau dia inhibitor,
berarti kadar kadar asetilkolin di celah sinapnya turun atau meningkat atau tetap? Berarti turun dokter, dihambat. Ada dong. Oh jadi makin banyak ke itunya ya, betul. Ya. Karena asetilkolin ester Perpecahannya itu kan dihambat. Iya, benar sekali ya. Ya udah paham ya? Paham dokter. Oke. Ya. Oh ya dokter, memberi tambah kesan, saya suka dokter video seperti IT itu dokter, soalnya lebih masuk. Makasih dokter. Oh ya, ini nanti saya jadi semangat nih bikin lagi nih. Nah, gitu ya. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau satu kasih tes lagi sih. Kalau ini lebih ke saya untuk evaluasi dosen farmako aja sih ya. Kita mulai ya ntar ya. Soalnya cuma ada 14. Kok nggak bisa ya? Ini saya kasih kode baru ya untuk kuis yang lainnya. Nah, silakan masukkan kodenya itu 393113. Selamat ya tadi yang top 3 tadi. Jadi poinnya itu menjawab benar sama kecepatan kayaknya kalau nggak salah. Oke, ini yang sudah join 137 ya, dari jumlah 148, jadi kita mulai aja ya, nggak apa-apa nanti yang itu musuh.
Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin dikomentarin? Apaan tuh tadi ya? Ya. Ada? Tadi yang proses farmakokinetik tadi kenapa banyak yang salah ya? Itu typo, dokter. Dokter videonya Salah jawabannya typo, dokter. typo. Dokter typo. Typo, Salah dokter. Metabolisme, dokter. Metabolisme. Metabolisme. Jawabannya metabolisme. Metabolisme tertulis dokter. Ya, berarti salah di yang bikin soalnya. Oke, terus apa lagi? Udah itu aja ya. Kalau kapital, diketik kapital, kuncinya huruf kecil semua, salah ya? Salah juga kayaknya, dokter. Ada yang kejadian kayak gitu nggak? Maksudnya ejaannya udah benar segala macam gitu. Salah tadi, dokter. Berarti kalau ada yang benar gitu, saya kuncinya tipe, berarti kalian tahu dong jawabannya tipenya apa. Bisa kedetek benar. Tadi saya ada yang benar tadi. Bisa ya? Berarti kita tipe yang sama ya? Tipe yang sama tipenya. Ya, itu namanya faktor kebetulan berarti. Terus, apa lagi? Udah itu aja sih. Ada yang mau dikomentarin? Dokter mau nanya, dokter. Ya. Izin bertanya soal nomor yang 14 itu, dokter. Tadi soalnya seorang pasien diberi furosemid. Pada pemeriksaan labor ditemukan hipokalemi. Untuk mengatasi hal ini yang dapat dilakukan adalah, terus jawabannya tadi kombinasi dengan spironolakton dan suplemen kalium. Nah, kalau yang kombinasi dengan spironolakton, bukannya spironolakton itu diuretika hemat kalium ya, dokter? Jadi dia kayak mengurangi kaliumnya gitu. Oh enggak, hemat kalium itu berarti dia mengurangi proses pengeluaran kalium. Berarti spironolakton salah satunya mengurangi pengeluaran kalium, dokter. Ya. Terus kan dia hipokalemi, bukannya berarti dia butuh kalium lebih banyak, dokter? Iya, makanya hemat kalium itu kan dia tidak menyebabkan penurunan kalium. Jadi kan kalau furosemid itu kan efek sampingnya hipokalium. Kalau spironolakton tuh hemat kalium. Jadi kaliumnya itu kan tidak dipengaruhi. Jadi dikombinasikan dengan spironolakton. Fungsi spironolakton itu dia sebenarnya efek diuretiknya tuh kecil. Jadi dia dipakai untuk digunakan sebagai kombinasi untuk mengurangi hipokalemia. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kemudian furosemid itu kalau kejadian hipokalemia itu bukan merupakan indikasi untuk menyetop ya. Bukan indikasi untuk menyetop pemberian furosemid. Jadi furosemid tetap bisa diberikan, tetapi ya itu tadi tindakannya bisa dikombinasi dengan spironolakton atau diberikan suplemen kalium. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa sih, kalian ada moto soal juga nggak apa-apa sih. Kalau saya sih bebas-bebas aja, saya banyak stok soal-soalnya. Yang penting kalian paham terus jawabannya apa. Jawaban mau digonta-ganti. Satu soal tuh mau dimodifikasi jadi 10 soal bisa. Ya, yang penting kalian udah tahu penjelasannya udah tahu gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.